Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Fikri Setia Bahri, NIM 61014200183. Pada kali ini saya akan membuat video membahas tentang konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Ya, ciri-ciri sumber daya alam di Indonesia yang menonjol ada dua macam, yaitu penyebaran yang tidak merata dan sifat ketergantungan antara sumber daya alam. Menurut sifatnya, sumber daya alam diklasifikasikan menjadi sumber daya alam terbarukan atau renewable, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan air. Sedangkan sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable seperti minyak bumi, gas alam, tambang, dan sumber daya alam perpetual, sumber daya alam yang selalu ada dan relatif konstan, yaitu sinar matahari, gelombang, dan angin. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi, seperti minyak bumi, batu bara, yang akan dapat terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Sumber daya alam buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, atau kemampuan daya dukungannya, antara lain hutan buatan, waduk, dan jenis unggul. Sumber daya alam mencakup sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral. Sumber daya alam ini merupakan modal utama dan fundamental untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Penyusutan sumber daya alam tersebut secara kuantitatif akan mengurangi cadangan atau stok. Namun demikian, apabila sumber daya alam tersebut dialihfungsikan dapat menciptakan cadangan yang baru. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungannya yang bisa bersifat menguntungkan atau positif maupun merugikan, atau menurunkan kualitas dan bersifat langsung atau tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya alam tersebut harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, kesesuaian lahan, nilai potensi, dan konsistensi demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan adanya informasi yang berkesinambungan dan lengkap mengenai potensi, lokasi, sebaran, waktu, dan pendayagunaan lingkungan. Selanjutnya, ada implementasi dari sumber daya alam dan lingkungan. Konservasi sumber daya alam di Indonesia sudah mulai berkembang. Tujuan dilaksanakan konservasi tersebut adalah untuk memelihara proses
ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. Selanjutnya, untuk menjamin keanekaragaman genetik. Yang selanjutnya, pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Implementasi dari sumber daya alam dan lingkungan yaitu sebagai berikut. 1. Ada penyelamat usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Yang kedua, ada pengembangan ilmu pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa. Yang keempat, pendukung pembangunan bidang pertanian. Yang terakhir yaitu ada keseimbangan lingkungan alam yang bermanfaat bagi manusia. Ya, mungkin seperti itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.